Materi pelatihan SKKNI nomor 325 tahun 2013. Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 325 tahun 2013. Tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori konstruksi golongan pokok konstruksi bangunan sipil golongan konstruksi jalan dan rel kereta api subgolongan konstruksi jalan dan rel kereta api kelompok usaha konstruksi jalan raya jabatan kerja ahli material jalan. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat, standar baku, yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat 2, menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja. Diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. 1. Pasal 3. Prinsip dasar pelatihan kerja adalah huruf B. Berbasis pada kompetensi kerja. 2. Pasal 4 ayat 1. Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKNI. Standar internasional dan atau standar khusus. 3. Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SKNI. Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari aspek pengetahuan, domain kognitif atau knowledge, aspek kemampuan, domain psikomotorik atau skill, dan aspek sikap kerja, domain afektif atau attitude, ability, atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan. Menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan. Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut. Dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja. 4. Pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah 1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja. 2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional,
agar di kemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan, mutual recognition arrangement MRA. 3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar di bidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsensus dan pemberlakuan secara nasional. B. Pengertian 1. Kompetensi-kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah. 2. Standar kompetensi. Standar kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah. 3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan 5. Pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Komite Standar Kompetensi. Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum. 5. Tim Perumus KNI. Tim Perumus KNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi. 6. Tim Verifikasi SKNI. Tim Verifikasi SKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi. 7. Peta kompetensi. Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi. 8. Judul unit. Judul unit kompetensi merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur. 9. Elemen kompetensi berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif. 10. Kriteria unjuk kerja berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif. 6. Dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif. 11. Material jalan. Material adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun atau merehabilitasi dan memelihara konstruksi jalan dan jembatan, mulai dari pembentukan tanah dasar, agregat pendukung pembentuk badan jalan, dan pembentuk lapisan permukaan jalan baik berupa perkerasan fleksibel maupun perkerasan baku. C. Penggunaan SKNI. Standar kompetensi dibutuhkan di bidang pelatihan kerja oleh beberapa lembaga institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan A. Memberikan informasi untuk pengembangan program pelatihan yang meliputi pengembangan kurikulum silabus dan modul, dan evaluasi hasil pelatihan. B. Menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi 2. Untuk dunia usaha, industri dan penggunaan tenaga kerja A. Membantu dalam rekrutmen. B. Membantu penilaian unjuk kerja. C. Membantu dalam menyusun uraian jabatan. D. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha industri. 3. Untuk institusi penyelenggara pengembangan skema sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga sertifikasi profesi A.
sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya. B. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi. 7. D. Komite Standar Kompetensi. 1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada kegiatan penyusunan SKNI bidang keahlian jabatan kerja ahli material jalan. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor 25 KPTS KK 2012 tanggal 17 Februari 2012 selaku pengarah Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia SKNI sebagai berikut. Nama instansi institusi. Jabatan dalam komite. 1. Insinyur Bambang Guiritno, M.Sc, MPAKA. BP Konstruksi Pengarah. 2. Insinyur Tri Joko Walujo, M.Eng, S. Sekretaris BP Konstruksi Pengarah. 3. Insinyur Panani Kesai, M.Sc KA, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi. Ketua. 4. Insinyur Dadan Krisnandar, M.T. KA, Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan. Wakil Ketua. 5. Insinyur Ati Nurzamiati Haji Z, MTKA Bidang Kompetensi Keterampilan. Sekretaris. 6. Kunjung Masehat, SHMM Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Latas Kemnakertrans. Anggota. 7. Insinyur Yaya Supriyatna, M.Eng, SC Komite Diklat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Anggota. 8. Nama instansi institusi. Jabatan dalam Komite Nasional LPJKN. 8. Insinyur Heri Purwantara, M.Eng, SC Komite Standar Kompetensi TK dan Kemampuan Bu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LPJKN. Anggota. 9. Insinyur DRS Asrizal Tatang anggota Komisi Sertifikasi dan Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Anggota. 10. DRS Krisna Nurmiradi, M.Eng anggota Komisi Pengendalian Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Anggota. 11. Acha Ditami Harja, Mi mewakili praktisi anggota. 12. Insinyur Haryo Wibisono Deputi Eksekutif Direktur AKI mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor. Anggota. 13. Insinyur Tony Warsono Direktur Hukum Kapital dan Pengembangan Wika mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor. Anggota. 14. Insinyur Bahtiar Sirajuddin, MM mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan. Anggota. 9. Nama instansi institusi. Jabatan dalam Komite 15. Cipi T. Makmur, M.Sc mewakili Asosiasi Perusahaan. Anggota. 2. Tim Perumusni. Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat kontrak nomor 04 kontrak PPK 2 KT 2012 tanggal 1 Juni 2012. Susunan tim perumus sebagai berikut. Nomor. Nama jabatan dalam tim keterangan. 1. DRS Mansur Sirait Tim Leader 2. Insinyur Abror Dachwan Tenaga Ahli Keselamatan Jalan 3. Insinyur Totok Subagio Tenaga Ahli Material Jalan 4. Insinyur Bambang SP Tenaga Ahli Perencanaan Terowongan Jalan. 3. Tim Verifikasi SKNI. Susunan tim verifikasi dibentuk berdasarkan surat keputusan pejabat pembuat komitmen pembinaan kompetensi Satuan Kerja Pusat.
Pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi nomor 52, 2, KPTS, PPK 2, KT 2012 tanggal 4 Juni 2012. Susunan tim verifikasi sebagai berikut. Nomor. Nama jabatan dalam lembaga jabatan dalam tim. 1. Bayu Priyantoko, M. PD Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ketua. 2. Ratna Kurniasari, M. Eng Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sekretaris. 3. Aris Hermato, B. Eng Kementerian Anggota. 10. Nomor. Nama jabatan dalam lembaga jabatan dalam tim tenaga kerja dan transmigrasi 4. Tenti Asrar, C. M. Si Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Anggota. 5. Adi Jaya Pratama, ST Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Anggota. 6. Kori Teti Juwita N, SH, M. Si Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Anggota. 7. Roni Adriandi, ST, MT Kasubit Bakuan Kompetensi Keahlian Konstruksi. Anggota. 8. Adlin, Mipusbin KPK Anggota 9. Okti Wulandari, A. MD Pusbin KPK Anggota. 10. Marsun, Bipraktisi Anggota 11. Insinyur Nawawi, MSc Praktisi Anggota. 12. Umi Syarifah Pusbin KPK Anggota. 13. Insinyur Sarimun, CS Wideswara Anggota 14. Imam Hidayat, S. Sos Pusbin KPK Sekretariat 15. Nur Aliyah Pusbin KPK Sekretariat. 11. Bab 2 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. A. Pemetaan dan kemasan standar kompetensi. 1. Peta kompetensi. Tujuan utama fungsi kunci fungsi utama fungsi dasar. Melaksanakan pekerjaan konstruksi jalan raya. Pengembangan diri dan fungsi. Umum pekerjaan. Pengembangan fungsi umum pekerjaan. Menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan perencanaan material jalan, menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, SMK 3, dan sistem manajemen lingkungan, SML. Pengembangan diri. Menerapkan komunikasi di tempat kerja. Merencanakan, mengelola, dan mengkoordinasi pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan material jalan. Menyiapkan pekerjaan perencanaan material jalan. Melakukan pekerjaan persiapan dalam perencanaan material jalan, melakukan identifikasi material untuk perencanaan perkerasan jalan. Menganalisis kebutuhan material dan membuat laporan. Melakukan analisis kebutuhan material jalan perkerasan lentur, fleksibel pavement, yang direncanakan melakukan analisis kebutuhan material jalan perkerasan kaku, rigid pavement, yang direncanakan melakukan analisis kebutuhan material perkerasan jalan daur ulang, membuat laporan perencanaan material jalan. 12. 2. Pemaketan berdasarkan jabatan okupasi kategori, konstruksi golongan pokok, konstruksi bangunan sipil kode jabatan, F421110 jabatan kerja, ahli material jalan uraian pekerjaan, menyiapkan perencanaan material jalan dalam rangka memilih material yang paling tepat untuk perencanaan jalan sesuai dengan kondisi tanah dasar yang dihadapi. Jenjang KKNI 6. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung. 13. Persyaratan jabatan. Jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. A. Pendidikan, S1 Teknik Sipil PPL, Professional Prior Learning, Material Engineering untuk setara S2, atau D4 Bidang Jalan Jembatan PPL, Professional Prior Learning, Material Engineering setara S2, atau D3 Teknik Sipil PPL, Professional Prior Learning untuk S1, PPL untuk S2 yang dibuktikan dengan lulus uji kompetensi Material Engineering B. Pengalaman kerja, D3 Bidang Teknik Sipil, minimal pengalaman 5 tahun di bidang perencanaan jalan jembatan, D4 Bidang Jalan Jembatan atau S1 Teknik Sipil, minimal 3 tahun pengalaman di bidang perencanaan jalan jembatan. S1 Teknik Jalan Jembatan atau S2 Bidang Jalan Jembatan Teknik Sipil, minimal 2 tahun pengalaman di bidang perencanaan jalan jembatan C. Kesehatan, sehat fisik dan mental, yang dinyatakan dengan surat keterangan Dr. D, sertifikat, memiliki sertifikat kompetensi ahli material jalan E, persyaratan lainnya, mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar F, persyaratan khusus, memahami berbagai jenis pengujian laboratorium maupun pengujian lapangan untuk material jalan. 14. B. Daftar unit kompetensi. Kompetensi kerja ahli material jalan terdiri dari No kode unit judul unit kompetensi 1. F. 42111000101 menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan perencanaan material jalan. 2. F. 42111000201 menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, SMK 3, dan sistem manajemen lingkungan, SML, pada kegiatan perencanaan material jalan. 3. F. 42111000301 melakukan komunikasi di tempat kerja. 4. F. 42111000401 melakukan pekerjaan persiapan perencanaan material jalan dalam. 5. F. 42111000501 melakukan identifikasi material perencanaan perkerasan jalan untuk 6. F. 42111000601 melakukan analisis kebutuhan material jalan perkerasan lentur, fleksibel pavement, yang direncanakan. 7. F. 42111000701 melakukan analisis kebutuhan material jalan perkerasan kaku, rigid pavement, yang direncanakan. 8. F. 42111000801 melakukan analisis kebutuhan perkerasan jalan daur ulang material. 9. F. 42111000901 membuat laporan perencanaan jalan material. 15. C. Uraian unit kompetensi. Kode unit F. 42111000101. Judul unit menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan perencanaan material jalan. Deskripsi unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan perencanaan material jalan. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, pelindungan tenaga kerja dan kode etik yang diperlukan untuk perencanaan material jalan. 1. Peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, pelindungan tenaga kerja dan kode etik diidentifikasi. 1. 2. Hasil identifikasi peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, pelindungan tenaga kerja dan kode etik dirangkum.
1. 3 Rangkuman peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, pelindungan tenaga kerja dan kode etik didokumentasikan sebagai hasil inventarisasi. 2. Melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, pelindungan tenaga kerja dan kode etik dalam perencanaan material jalan. 2. 1. Rencana pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, pelindungan tenaga kerja dan kode etik disusun berdasarkan hasil identifikasi. 2. Realisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, pelindungan tenaga kerja dan kode etik diperiksa. 2. 3. Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, pelindungan tenaga kerja dan kode etik dirangkum. 16. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja 3. Mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, pelindungan tenaga kerja dan kode etik dalam perencanaan material jalan. 3. 1. Rangkuman hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, pelindungan tenaga kerja dan kode etik dianalisis. 3. Evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, pelindungan tenaga kerja dan kode etik dibuat berdasarkan hasil analisis. 3. Laporan penerapan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, pelindungan tenaga kerja dan kode etik disiapkan berdasarkan hasil evaluasi. Batasan variabel 1. Konteks variabel unit kompetensi ini berlaku untuk menginventarisasi peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, pelindungan tenaga kerja, dan kode etik yang diperlukan untuk perencanaan material jalan, melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, pelindungan tenaga kerja, dan kode etik dalam perencanaan material jalan dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, pelindungan tenaga kerja dan kode etik dalam perencanaan material jalan yang digunakan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan perencanaan material jalan. 2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1. Peralatan 2. 1. Tidak ada. 2. Perlengkapan 2. 1. Dokumen yang berisi ketentuan keteknikan, mencakup standar, pedoman dan manual yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan material jalan 2. 2. Dokumen yang berisi ketentuan pelindungan tenaga kerja. 17. 3 dokumen kode etik yang merupakan penjabaran dari etika profesi. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 3. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. 4. Norma dan Standar 4. 1. Kode Etik Asosiasi Profesi. Panduan Penilaian 1. Konteks penilaian 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan perencanaan material jalan. 1. Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, pemecahan studi kasus, portofolio, demonstrasi praktek, simulasi di workshop dan atau tempat kerja dan atau tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi 2. 1. Tidak ada. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. Aspek keteknikan dan pelindungan tenaga kerja yang tercakup dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan perencanaan material jalan 3. 1. Aspek etika profesi yang dicakup dalam norma yang terkait dengan kegiatan perencanaan material jalan. 18.
3.2 Keterampilan 3.2 1. Mengidentifikasi rencana pelaksanaan ketentuan keteknikan dan pelindungan tenaga kerja yang tercakup dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan perencanaan material jalan 3.2 Mengidentifikasi rencana pelaksanaan ketentuan kode etik untuk keperluan perencanaan material jalan 3.2 Menyusun rencana pelaksanaan ketentuan tentang keteknikan, pelindungan tenaga kerja dan kode etik pada kegiatan perencanaan material jalan 3.2 4. Menyiapkan laporan penerapan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, pelindungan tenaga kerja dan kode etik pada kegiatan perencanaan material jalan. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Tanggung jawab terhadap ketentuan pelaksanaan pekerjaan di lingkungan unit kerjanya 4. 2. Tanggung jawab dalam memutuskan penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas 4. 3. Disiplin dalam menerapkan ketentuan-ketentuan teknis yang berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan kegiatan perencanaan material jalan guna mencegah terjadinya kegagalan pekerjaan konstruksi maupun kegagalan bangunan 4. 4. Disiplin dalam menerapkan waktu kerja, pengupahan dan kesejahteraan bagi seluruh personel yang menjadi tanggung jawabnya dalam pelaksanaan pekerjaan kegiatan perencanaan material jalan. 5. Aspek kritis 5. 1. Ketepatan dalam menyusun rencana pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketentuan keteknikan, pelindungan tenaga kerja dan kode etik dalam perencanaan material jalan. 19. Kode unit F4211000201. Judul unit, menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, SMK 3, dan sistem manajemen lingkungan, SML, pada kegiatan perencanaan material jalan. Deskripsi unit, unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, SMK 3, dan sistem manajemen lingkungan, SML, pada kegiatan perencanaan material jalan. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja 1. Menyiapkan perencanaan K3 dan lingkungan. 1. Kegiatan yang potensial menimbulkan bahaya dalam pelaksanaan K3 dan lingkungan diidentifikasi. 2. Sasaran untuk meniadakan atau mengurangi kecelakaan atau gangguan kesehatan kerja dan pencemaran lingkungan ditetapkan. 3. Program perencanaan K3 dan lingkungan dibuat. 2. Menyusun organisasi pengelolaan K3 dan lingkungan. 2. Uraian tugas organisasi pengelolaan K3 dan lingkungan dirancang sesuai sasaran yang akan dicapai. 2. Kualifikasi personel di dalam organisasi pengelolaan K3 dan lingkungan ditetapkan. 2. Struktur organisasi pengelolaan K3 dan lingkungan diusulkan kepada atasan. 3. Melakukan pengukuran K3 dan lingkungan. 3. Format daftar simak K3 dan lingkungan dibuat. 3. Format daftar simak K3 dan lingkungan diisi. 3. Hasil pemantauan dan pengukuran K3 dan lingkungan dirangkum untuk dievaluasi. 4. Mengevaluasi hasil pengukuran K3 dan lingkungan. 4. Rangkuman hasil pengukuran K3 dan lingkungan dianalisis. 4. Evaluasi hasil pengukuran K3 dan lingkungan dibuat berdasarkan hasil analisis. 20. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja 4. 3. Laporan penerapan SMK 3 dan SML dibuat berdasarkan hasil evaluasi. Batasan variabel 1. Konteks variabel unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan perencanaan K3 dan lingkungan, menyusun organisasi pengelolaan K3 dan lingkungan, melakukan pengukuran K3 dan lingkungan, dan mengevaluasi hasil pengukuran K3 dan lingkungan yang digunakan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, SMK 3, dan sistem manajemen lingkungan, SML, pada kegiatan perencanaan material jalan.
2. Peralatan dan perlengkapan 2, 1 peralatan 2, 1 pengolah data 2, 2 perlengkapan, 2, 1 pedoman sistem manajemen K3 2, 2 kebijakan sistem manajemen K3 2, 3 dokumen serahan 2, 4 pedoman sistem manajemen lingkungan perusahaan 2, 5 kebijakan sistem manajemen lingkungan 2, 6 dokumen eksternal lain yang diperlukan untuk keperluan implementasi sistem manajemen lingkungan. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 3. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 3. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1993 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. 21. 3. 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaran jasa konstruksi, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 3. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi 3. 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02 Men 1992 tentang tata cara penunjukan, kewajiban dan wewenang ahli K33, 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 Men 1992 tentang Sistem Manajemen K3 pukul 3.10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 69 PRT 1995 tentang Pedoman Teknis AMDAL Proyek Bidang Pekerjaan Umum pukul 3.11 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK 3 pukul 3.12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 PRT M 2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. 4. Norma dan Standar 4. 1. Manual Pengoperasian Peralatan terhadap K3 dan Lingkungan. Panduan Penilaian 1. Konteks penilaian 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK 3 dan Sistem Manajemen Lingkungan SML. 1. 2. Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, pemecahan studi kasus, portofolio, demonstrasi praktek, simulasi di workshop dan atau tempat kerja dan atau tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi 2, 1F, 42111000101 menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan perencanaan material jalan. 22. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1 K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973. 1. 2. AMDAL berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang analisis mengenai dampak lingkungan 3. 1. 3 jenis kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL sesuai Keputusan Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup Nomor Kep. 11 Men. 3 1994 3. 1. 4 Pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan berdasarkan Keputusan Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup Nomor Kep. 12 Men. 3 1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan 3. 1. 5 Sistem Manajemen K3 berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 3. 1. 6 Sistem Manajemen K3 berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 PRT M 2008 tentang Pedoman Sistem K3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum 3. 1. 7 Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan turunannya. 3. 1. 8 Sistem Manajemen K3 berdasarkan Peraturan Daerah
3.2 Keterampilan 3.2.1 Pelaksanaan tindak turun tangan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML 3.2.2 Pengukuran K3 dan Lingkungan. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4.1 Tanggung jawab dalam memutuskan penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas 4.2 Disiplin dalam membuat program perencanaan K3 dan Lingkungan 4.3 Disiplin dalam menetapkan kualifikasi personel di dalam organisasi pengelolaan K3 dan Lingkungan 4. 4. Disiplin dalam merangkum hasil pengukuran K3 dan Lingkungan. 23. 5. Aspek kritis. 5. 1. Kecermatan dalam mengevaluasi hasil pengukuran K3 dan Lingkungan. 24. Kode unit F4211000301. Judul unit, melakukan komunikasi di tempat kerja. Deskripsi unit, unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi di tempat kerja. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. 1. Informasi dan instruksi kerja diidentifikasi dengan benar. 1. 2. Informasi dan instruksi kerja dibuat dalam bentuk daftar simak, checklist. 1. 3. Daftar simak informasi dan instruksi kerja diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan untuk menghindari kesalahan pekerjaan. 2. Mengkomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan. 2. 1. Daftar simak informasi dan instruksi kerja disosialisasikan kepada bawahan. 2. Masukan tentang pelaksanaan dan instruksi kerja dievaluasi untuk mendapatkan pemecahannya. 2. 3. Instruksi kerja yang sudah dievaluasi disampaikan kepada bawahan. 3. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait. 3. 1. Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan unit-unit terkait disusun. 3. 2. Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan unit-unit terkait dilakukan sesuai jadwal. 3. Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan rencana semula. 4. Melaksanakan koordinasi dengan pihak luar. 4. 1. Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak luar disusun. 4. 2. Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak luar dilakukan sesuai jadwal. 4. 3. Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan rencana semula. 25. Batasan variabel 1. Konteks variabel unit kompetensi ini berlaku untuk menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, mengkomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan, melaksanakan koordinasi dengan atasan dan unit-unit terkait dan melaksanakan koordinasi dengan pihak luar yang digunakan untuk melakukan komunikasi di tempat kerja. 2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1. Peralatan 2. 1. 1. Pengolah data 2. 1. 2. Alat-alat komunikasi 2. 2. Perlengkapan 2. 2. 1. Kontrak perjanjian kerja. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 4. Norma dan standar 4. 1. Norma adat istiadat setempat. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian 1. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan komunikasi di tempat kerja. 1. 2. Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, pemecahan studi kasus, portofolio, demonstrasi praktek, simulasi di workshop dan atau tempat kerja dan atau tempat uji kompetensi, TUK.
2. Persyaratan kompetensi 2, 1F421110000201 menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, SMK 3, dan sistem 26. Manajemen lingkungan, SML, pada kegiatan perencanaan material jalan. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. Prosedur kerja yang diperlukan untuk melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pihak luar 3. 1. 2. Informasi dan ilmu komunikasi yang berkaitan dengan kebutuhan untuk penerapan komunikasi di tempat kerja 3. 2. Keterampilan 3. 2. 1. Mengidentifikasi informasi dan instruksi kerja yang akan dimasukkan ke dalam daftar simak 3. 2. 2. Mensosialisasikan daftar simak informasi dan instruksi kerja kepada bawahan 3. 2. 3. Menyusun rencana koordinasi pelaksanaan dengan atasan dan unit-unit kerja terkait dan pihak luar. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Tanggung jawab dan teliti dalam memutuskan penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas 4. 2. Disiplin dalam mengevaluasi masukan tentang pelaksanaan dan instruksi kerja untuk mendapatkan pemecahannya guna mencegah terjadinya kegagalan pekerjaan konstruksi maupun kegagalan bangunan 4. 3. Disiplin dalam memeriksa kesesuaian pelaksanaan koordinasi dengan rencana semula. 5. Aspek kritis 5. 1. Ketelitian dalam mengomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan, melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dan pihak luar. 27. Kode unit F421110000401 judul unit, melakukan pekerjaan persiapan dalam perencanaan material jalan deskripsi unit. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan persiapan dalam perencanaan material jalan. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja 1. Mengidentifikasi lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan. 1. Dokumen perjanjian kerja dikumpulkan. 1. 2. Cakupan pekerjaan di dalam perjanjian kerja diidentifikasi. 1. 3. Lingkup pekerjaan ditetapkan. 2. Menetapkan referensi dan standar yang berlaku. 2. 1. Referensi dan standar material yang berlaku diinventarisasi. 2. 2 referensi dan standar yang sesuai dipilih. 2. 3 referensi material berdasarkan standar yang berlaku ditetapkan. 3. Membuat rencana kerja persiapan pelaksanaan perencanaan material jalan. 3. 1. Jenis-jenis pekerjaan yang tercantum dalam perjanjian kerja diidentifikasi. 3. 2. Sumber daya yang diperlukan dalam perencanaan kebutuhan material jalan disusun. 3. Jadwal rencana kerja ditetapkan. Batasan variabel 1. Konteks variabel unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan, mengumpulkan referensi dan standar yang berlaku dan membuat rencana kerja persiapan pelaksanaan perencanaan material jalan yang digunakan untuk melakukan pekerjaan persiapan dalam perencanaan material jalan. 2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1. Peralatan 2. 1. Pengolah data dan kelengkapannya 2. 1. 2 alat transportasi. 28. 2. Perlengkapan 2. 1 pedoman AMDAL. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 3. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. 4. Norma dan standar 4. 1. Standar perjanjian kerja. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian 1. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pekerjaan persiapan dalam perencanaan material jalan. 1. 2. Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, pemecahan studi kasus, portofolio, demonstrasi praktek, simulasi di workshop dan atau tempat kerja dan atau tempat uji kompetensi,
TUP. 2. Persyaratan kompetensi 2, 1 F421110000301 menerapkan komunikasi di tempat kerja. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3, 1 pengetahuan 3, 1 referensi tentang perencanaan material jalan 3, 1, 2 lingkup kegiatan perencanaan material jalan 3, 1, 3 pemanfaatan sumber daya untuk kegiatan perencanaan material jalan 3, 2 keterampilan 3, 2. 1 mengidentifikasi cakupan pekerjaan di dalam perjanjian kerja diidentifikasi. 29. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1 tanggung jawab dalam memutuskan penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas 4. 2 disiplin dalam melaksanakan rencana pemanfaatan sumber daya 4. 3 disiplin dalam menerapkan rencana kerja yang telah disusun. 5. Aspek kritis 5. 1 ketelitian dalam mengidentifikasi lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan serta pembuatan rencana kerja persiapan pelaksanaan perencanaan material jalan. 30. Kode unit F421110000501. Judul unit melakukan identifikasi material untuk perencanaan perkerasan jalan. Deskripsi unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan identifikasi material untuk perencanaan perkerasan jalan. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menginventarisasi data hasil penyelidikan tanah di trase jalan yang direncanakan dan material di sumber material, quarry. 1. Data hasil penyelidikan tanah dan data material, lokasi dan volume sumber material dikumpulkan. 1. 2 material pada trase jalan yang direncanakan diidentifikasi. 1. 3 seluruh data hasil penyelidikan tanah dan material ditabulasi. 2. Mengidentifikasi sifat fisik dan mekanik material untuk menetapkan jenis perkerasan jalan. 2. 1 sifat-sifat tanah dan material hasil penyelidikan diidentifikasi. 2 hasil penyelidikan sifat fisik tanah dan material ditabulasi. 2. 3 hasil penyelidikan sifat mekanis tanah dan material ditabulasi. 2. 4 sifat fisik dan mekanis tanah dan material hasil penyelidikan direkomendasikan dalam berbagai alternatif perkerasan untuk kebutuhan perencanaan jalan. 3. Memeriksa kondisi tanah pada trase jalan yang direncanakan dan sumber material, quarry. 3. 1 data hasil penyelidikan dicocokkan dengan kondisi lapangan. 3. 2 bagian-bagian jalan yang merupakan tanah lunak, tanah gambut atau tanah dengan kembang susu tinggi ditandai untuk keperluan perencanaan material jalan. 3. Data dan lokasi sumber material, quarry, dan alternatifnya yang memenuhi syarat dipilih. Batasan variabel. 1. Konteks variabel. Unit kompetensi ini berlaku untuk menginventarisasi data hasil penyelidikan tanah di trase jalan yang direncanakan dan material di 31. Sumber material, quarry, mengidentifikasi sifat fisik dan mekanik material untuk menetapkan jenis perkerasan jalan dan memeriksa kondisi tanah pada trase jalan yang direncanakan dan sumber material, quarry, yang digunakan untuk melakukan identifikasi material untuk perencanaan perkerasan jalan. 2. Peralatan dan perlengkapan 2, 1 peralatan 2, 1 pengolah data dan kelengkapannya 2, 2 alat transportasi 2 perlengkapan 2, 1 pedoman AMDAL 2 Aasto Guide for Design of Pavement Structures 1993. 3. Peraturan yang diperlukan 3, 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 3, 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
4. Norma dan Standar 4. 1. Standar Nasional Indonesia, SNI, 03 1966 1990 Metode pengujian batas plastis tanah 4. 2. Standar Nasional Indonesia, SNI, 03 1967 1990 Metode pengujian batas cair tanah dengan cara Casagrande 4. 3. Standar Nasional Indonesia, SNI, 03 6797 2002 Tata cara klasifikasi tanah dan campuran tanah agregat untuk konstruksi jalan 4. 4. Standar Nasional Indonesia, SNI, 03 1964 2008 Cara uji berat jenis tanah 4. 5. Standar Nasional Indonesia, SNI, 03 3422 2008 Cara uji penentuan batas susut tanah 4. 6. Standar Nasional Indonesia, SNI, 03 3423 2008 Cara uji analisis ukuran butir tanah 4. 7. Standar Nasional Indonesia, SNI, 1738 2011 Cara uji sibiar lapangan. 32. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan identifikasi material untuk perencanaan perkerasan jalan. 1. 2. Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, pemecahan studi kasus, portofolio, demonstrasi praktek, simulasi di workshop dan atau tempat kerja dan atau tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi 2, 1F, 421110000401 melakukan pekerjaan persiapan dalam perencanaan material jalan. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. Material tanah dasar, tanah gambut, tanah rawa, tanah ekspansif. 3. 1. 2. Penyelidikan kuari untuk pembangunan jalan 3. 1. 3. Material untuk perkerasan lentur dan pelaksanaannya 3. 1. 4. Material untuk perkerasan kaku dan pelaksanaannya 3. 1. 5. Material untuk daur ulang dan pelaksanaannya 3. 2. Keterampilan 3. 2. 1. Melaksanakan tindak turun tangan dalam melakukan identifikasi material untuk perencanaan perkerasan jalan pekerjaan. Persiapan dalam perencanaan material jalan 3. 2. Merekomendasikan sifat fisik dan mekanis tanah dan material hasil penyelidikan dalam berbagai alternatif perkerasan untuk kebutuhan perencanaan jalan 3. 2. Menandai bagian trase jalan yang merupakan tanah lunak, tanah gambut atau tanah dengan kembang susut tinggi untuk keperluan perencanaan material jalan 3. 4. Memilih data dan lokasi sumber material, kuari, dan alternatifnya yang memenuhi syarat mutu dan volumenya. 33. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Tanggung jawab dalam memutuskan penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas 4. 2. Disiplin menandai bagian trase jalan yang merupakan tanah lunak, tanah gambut atau tanah dengan kembang susut tinggi untuk keperluan perencanaan material jalan. 5. Aspek kritis 5. 1. Ketelitian dalam menginventarisasi data hasil penyelidikan tanah di trase jalan yang direncanakan dan material di sumber material, kuari, dan mengidentifikasi sifat-sifat fisik material untuk menetapkan jenis perkerasan jalan. 34. Kode unit F4211000601. Judul unit melakukan analisis kebutuhan material jalan. Perkerasan lentur, fleksibel pavement, yang direncanakan. Deskripsi unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan analisis kebutuhan. Material jalan perkerasan lentur, fleksibel pavement, yang direncanakan. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menginventarisasi karakteristik material yang digunakan pada perkerasan lentur. 1. Jenis lapisan perkerasan lentur diidentifikasi.
1. Dua jenis material yang bisa digunakan dipilih sesuai dengan kebutuhan perencanaan perkerasan lentur. 1. 3 karakteristik material yang diperlukan untuk lapisan perkerasan lentur yang direncanakan ditabulasi. 2. Melakukan kajian untuk menetapkan alternatif material untuk setiap lapisan perkerasan lentur. 2. 1 sifat fisik material terhadap beban lalu lintas diidentifikasi. 2. Karakteristik material yang diperlukan setiap lapis perkerasan lentur dianalisis. 2. 3 alternatif material serta perlakuan yang diperlukan dalam pelaksanaan ditetapkan. 3. Merekomendasikan penggunaan material serta perlakuannya untuk struktur perkerasan lentur. 3. 1 alternatif jenis material yang digunakan serta perlakuannya dievaluasi berdasarkan standar. 3. 2 tingkat kualitas jenis material yang dapat digunakan pada setiap perkerasan disusun. 3. Material yang digunakan serta perlakuannya untuk setiap lapisan perkerasan ditentukan sebagai bahan rekomendasi. Batasan variabel. 1. Konteks variabel. Unit kompetensi ini berlaku untuk menginventarisasi karakteristik material yang digunakan pada perkerasan lentur, menetapkan alternatif. 35. Material untuk setiap lapisan perkerasan lentur dan merekomendasikan penggunaan material serta perlakuannya untuk struktur perkerasan lentur yang digunakan untuk melakukan analisis kebutuhan material jalan perkerasan lentur, flexible pavement, yang direncanakan. 2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1 peralatan 2. 1 alat pengolah data dan perlengkapannya 2 perlengkapan 2 1 pedoman AMDAL 2 Ashto Guide for Design of Pavement Structures 1993. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 3. 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. 4. Norma dan Standar 4 1 Metode Pengujian Tanah 4 1 Standar Nasional Indonesia SNI 03 1967 1990 Metode Pengujian Batas Cair Tanah dengan cara Casagrande 4 1 2 Standar Nasional Indonesia SNI 03 6388 2000 Spesifikasi Agregat Tanah Lapis Pondasi Bawah, Lapis Pondasi dan Lapis Permukaan 4 1 3 Standar Nasional Indonesia SNI 03 6797 2002 Tata Cara Klasifikasi Tanah dan Campuran Tanah Agregat untuk konstruksi jalan 4 1 4 Standar Nasional Indonesia SNI 1964 hingga 2008 Cara Uji Berat Jenis Tanah 4 1 5 Standar Nasional Indonesia SNI 1965 2008 Cara Uji Penentuan Kadar Air untuk Tanah dan Tanah Batuan di Laboratorium 4 1 6 Standar Nasional Indonesia SNI 1742 2008 Cara Uji Kepadatan Ringan untuk Tanah. 36 4 17 Standar Nasional Indonesia SNI 1743 2008 Cara Uji Kepadatan Berat untuk Tanah 4 18 Standar Nasional Indonesia SNI 1966 hingga 2008 Cara Uji Batas Plastis dan Indeks Plastisitas Tanah 4 19 Standar Nasional Indonesia SNI 3422 2008 Cara Uji Penentuan Batas Susut Tanah 4 1 10 Standar Nasional Indonesia SNI 1738 2011 Cara Uji Sibiar Lapangan 4 2 Metode Pengujian Agregat 4 2 1 Standar Nasional Indonesia SNI 03 4141 1996 Metode Pengujian Gumpalan Lempung dan Butir-butir Mudah Pecah. Dalam Agregat 4 2 2 Standar Nasional Indonesia SNI
034428197 metode pengujian agregat halus atau pasir yang mengandung bahan plastis dengan cara setara pasir 423 Standar Nasional Indonesia SNI 2417 2000 cara uji keausan agregat dengan mesin abrasi Los Angeles 424 Standar Nasional Indonesia SNI 036819 2002 spesifikasi agregat halus untuk campuran perkerasan aspal 425 Standar Nasional Indonesia SNI 1969 2008 cara uji berat jenis penyerapan air agregat kasar 426 Standar Nasional Indonesia SNI 1970 2008 cara uji berat jenis dan penyerapan air agregat halus 427 Standar Nasional Indonesia SNI 2439 2011 cara uji penyelimutan dan pengelupasan pada campuran agregat aspal 43 metode pengujian aspal 431 Standar Nasional Indonesia SNI 033640 1994 metode pengujian kadar aspal dengan cara ekstraksi menggunakan alat soklet 432 Standar Nasional Indonesia SNI 036441 2000 metode pengujian kekentalan aspal minyak dengan alat Brockfield Thermocell 37 433 Standar Nasional Indonesia SNI 066721 2002 metode pengujian viskositas aspal cair dan aspal emulsi dengan alat Siebold 434 Standar Nasional Indonesia SNI 066893 2002 metode pengujian berat jenis maksimum campuran beraspal 435 Standar Nasional Indonesia SNI 6753 2008 tentang cara uji ketahanan campuran beraspal terhadap kerusakan akibat rendaman 436 Standar Nasional Indonesia SNI 2432 2011 cara uji daktilitas aspal 437 Standar Nasional Indonesia SNI 2433 2011 cara uji titik nyala dan titik bakar dengan alat Cleveland Open Cup 438 Standar Nasional Indonesia SNI 2434 2011 cara uji titik lembek aspal dengan alat cincin dan bola ring and ball 439 Standar Nasional Indonesia SNI 2456 2011 cara uji penetrasi aspal. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan analisis kebutuhan material jalan perkerasan lentur, flexible pavement, yang direncanakan. 1. Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, pemecahan studi kasus, portofolio, demonstrasi praktek, simulasi di workshop dan atau tempat kerja dan atau tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi 1F 42111000501 melakukan identifikasi material untuk perencanaan perkerasan jalan. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 1. Pengetahuan 1. Struktur lapis perkerasan lentur 38. 3. 2. Pengaruh beban lalu lintas terhadap perkerasan 3. 1. 3. Sifat fisik material untuk perkerasan lentur 3. 1. 4. Metode pengujian material 3. 1. 5. Karakteristik material 3. 1. 6. Pelaksanaan pembuatan jalan perkerasan lentur 3. 2. Keterampilan 3. 2. 1. Melaksanakan tindak turun tangan dalam melakukan analisis kebutuhan material jalan perkerasan lentur, flexible pavement, yang direncanakan 3. 2. Menetapkan karakteristik material yang diperlukan dalam perkerasan lentur 3. 3. Merekomendasikan penggunaan material serta perlakuannya untuk setiap lapis perkerasan lentur. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Tanggung jawab dalam memutuskan penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas.
5. Aspek kritis 5. 1. Ketelitian dalam menetapkan karakteristik material yang diperlukan setiap lapis perkerasan lentur serta bahan tambah yang diperlukan, dan dalam merekomendasikan penggunaan serta perlakuan materialnya. 39. Kode unit F421110000701. Judul unit, melakukan analisis kebutuhan material jalan. Perkerasan kaku, rigid pavement, yang direncanakan. Deskripsi unit, unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam perencanaan material dalam melakukan analisis kebutuhan material jalan. Perkerasan kaku, rigid pavement, yang direncanakan. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menginventarisasi karakteristik material yang digunakan pada perkerasan kaku. 1. Satu jenis lapisan perkerasan kaku diidentifikasi. 1. Dua jenis material yang bisa digunakan dipilih sesuai dengan kebutuhan perencanaan perkerasan kaku. 1. 3 karakteristik material yang diperlukan untuk lapisan perkerasan kaku yang direncanakan ditabulasi. 2. Melakukan kajian untuk menetapkan alternatif material untuk lapisan perkerasan kaku. 2. 1 sifat fisik material terhadap beban lalu lintas diidentifikasi. 2. 2 karakteristik material yang diperlukan setiap lapis perkerasan lentur dianalisis. 2. 3 alternatif material serta perlakuan yang diperlukan dalam pelaksanaan ditetapkan. 3. Merekomendasikan penggunaan material serta perlakuannya untuk struktur perkerasan kaku. 3. 1 alternatif jenis material yang digunakan serta perlakuannya dievaluasi berdasarkan standar. 3. 2 tingkat kualitas jenis material yang dapat digunakan pada setiap perkerasan disusun. 3. 3 material yang digunakan serta perlakuannya untuk lapisan perkerasan ditentukan sebagai bahan rekomendasi. 40. Batasan variabel 1. Konteks variabel unit kompetensi ini berlaku untuk menginventarisasi karakteristik material yang digunakan pada perkerasan kaku, menetapkan alternatif material untuk lapisan perkerasan kaku dan merekomendasikan penggunaan material serta perlakuannya untuk struktur perkerasan kaku yang digunakan untuk melakukan analisis kebutuhan material jalan perkerasan kaku, rigid pavement, yang direncanakan. 2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1. Peralatan 2. 1. 1 pengolah data dan perlengkapannya 2. 2 perlengkapan 2. 2. 1 pedoman AMDAL 2. 2. 2 AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 3. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. 4. Norma dan Standar 4. 1. Metode pengujian tanah 4. 1. 1 Standar Nasional Indonesia, SNI, 03 1967 1990 Metode pengujian batas cair tanah dengan cara Casagrande 4 1 2 Standar Nasional Indonesia SNI 03 6388 2000 Spesifikasi agregat tanah lapis pondasi bawah, lapis pondasi dan lapis permukaan 4 1 3 Standar Nasional Indonesia SNI 03 6797 2002 Tata cara klasifikasi tanah dan campuran tanah agregat untuk konstruksi jalan 4 1 4 Standar Nasional Indonesia SNI 1742 2008 Cara uji kepadatan ringan untuk tanah 4 1 5 Standar Nasional Indonesia SNI 1743 2008 Cara uji kepadatan berat untuk tanah 41 4 1 6 Standar Nasional Indonesia SNI
1964 hingga 2008 Cara uji berat jenis tanah 417 Standar Nasional Indonesia SNI 1965 2008 Cara uji penentuan kadar air untuk tanah dan tanah batuan di laboratorium 418 Standar Nasional Indonesia SNI 1966 hingga 2008 Cara uji batas plastis dan indeks plastisitas tanah 419 Standar Nasional Indonesia SNI 3422 2008 Cara uji penentuan batas susut tanah 4110 Standar Nasional Indonesia SNI 1738 2011 Cara uji sibiar lapangan 42 Metode pengujian agregat 421 Standar Nasional Indonesia SNI 034141 1996 Metode pengujian gumpalan lempung dan butir-butir mudah pecah dalam agregat 422 Standar Nasional Indonesia SNI 034428 1997 Metode pengujian agregat halus atau pasir yang mengandung bahan plastis dengan cara setara pasir 423 Standar Nasional Indonesia SNI 2417 2000 Cara uji keausan agregat dengan mesin abrasi Los Angeles 424 Standar Nasional Indonesia SNI 1969 2008 Cara uji berat jenis penyerapan air agregat kasar 425 Standar Nasional Indonesia SNI 1970 2008 Cara uji berat jenis dan penyerapan air agregat halus 426 Standar Nasional Indonesia SNI 2439 2011 Cara uji penyelimutan dan pengelupasan pada campuran agregat aspal 43 Karakteristik beton semen 431 Standar Nasional Indonesia SNI 03 1973 1990 tentang cara uji berat isi, volume produksi campuran dan kadar udara beton 432 Standar Nasional Indonesia SNI 033976 1995 Tata cara pengadukan dan pengecoran beton 42 433 Standar Nasional Indonesia SNI 034433 1997 Spesifikasi beton siap pakai 434 Standar Nasional Indonesia SNI 034807 1998 Metode pengujian untuk menentukan suhu beton segar semen Portland 435 Standar Nasional Indonesia SNI 034810 1998 Metode pembuatan dan perawatan benda uji beton di lapangan 436 Standar Nasional Indonesia SNI 034817 1998 tentang spesifikasi lembaran bahan penutup untuk perawatan beton 437 Standar Nasional Indonesia SNI 032834 2000 Tata cara pembuatan rencana pembuatan beton normal 438 Standar Nasional Indonesia SNI 066369 2000 tentang tata cara pembuatan kaping untuk benda uji silinder beton 439 Standar Nasional Indonesia SNI 036429 2000 Metode pengujian kuat tekan beton silinder dengan cetakan silinder di dalam tempat cetakan 4310 Standar Nasional Indonesia SNI 036817 2002 Metode pengujian mutu air untuk digunakan di dalam beton 4311 Standar Nasional Indonesia SNI 032491 2002 Metode pengujian kuat tarik belah beton 4312 Standar Nasional Indonesia SNI 15 2049 2004 Semen Portland 4313 PDT 07 2005 B pelaksanaan pekerjaan beton untuk jalan dan jembatan 4314 Standar Nasional Indonesia SNI 1972 2008 Cara uji slump beton 4315 Standar Nasional Indonesia SNI
1973-2008 Cara uji berat isi, volume produksi campuran dan kadar udara beton 43, 16 Standar Nasional Indonesia, SNI, 2442 Break 2008 Spesifikasi krep beton untuk 43, 17 Standar Nasional Indonesia, SNI, 2496, 2008 tentang spesifikasi bahan. Tambahan pembentuk gelembung udara untuk beton. 43. 18 Standar Nasional Indonesia, SNI, 3402 2008 Cara uji berat isi beton ringan 19 Standar Nasional Indonesia, SNI, 4156 2008 tentang cara uji bleeding dari beton segar 20 Standar Nasional Indonesia, SNI, 1974 2011 Cara uji kuat tekan beton dengan benda uji silinder yang dicetak. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian 1. Kondisi penilaian merupakan aspek penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan analisis kebutuhan material jalan perkerasan kaku, rigid pavement, yang direncanakan. 1. Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, pemecahan studi kasus, portofolio, demonstrasi praktek, simulasi di workshop dan atau tempat kerja dan atau tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi 2, 1 F42111000601 melakukan analisis kebutuhan material jalan perkerasan lentur, flexible pavement, yang direncanakan. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3, 1 pengetahuan 3, 1 struktur lapis perkerasan kaku 3, 1, 2 pengaruh beban lalu lintas terhadap perkerasan kaku 3, 1, 3 metode pengujian material 3, 1, 4 sifat fisik material untuk perkerasan kaku 3, 1, 5 sifat fisik semen 3, 1, 6 karakteristik beton semen 3, 1, 7 pelaksanaan pembuatan perkerasan kaku. 44. 3. 2 keterampilan 3, 2, 1 melaksanakan tindak turun tangan dalam melakukan analisis kebutuhan material jalan perkerasan kaku, rigid pavement, yang direncanakan 3, 2, 2 menetapkan karakteristik material yang diperlukan lapis perkerasan kaku 3, 2. 3 menetapkan alternatif material serta perlakuan yang diperlukan dalam pelaksanaan lapis perkerasan kaku 3, 2. 4 merekomendasikan penggunaan material serta perlakuannya untuk lapis perkerasan kaku. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1 tepat dalam menetapkan karakteristik material yang diperlukan untuk lapis perkerasan kaku. 5. Aspek kritis 5. 1. Ketelitian dalam merekomendasikan penggunaan material serta perlakuannya untuk setiap lapis perkerasan kaku. 45. Kode unit F42111000801. Judul unit, melakukan analisis kebutuhan material. Perkerasan jalan daur ulang. Deskripsi unit, unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan analisis kebutuhan. Material perkerasan jalan daur ulang. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menetapkan karakteristik lapisan perkerasan yang ada. 1. Data hasil penyelidikan lapisan perkerasan yang ada, existing pavement, dikumpulkan. 1. 2 karakteristik lapisan perkerasan yang ada, existing pavement, dievaluasi. 1. 3 karakteristik lapisan perkerasan yang ada, existing pavement, ditetapkan untuk penentuan material tambahan. 2. Melakukan kajian untuk menentukan bahan-bahan tambahan untuk lapisan-lapisan yang didaur ulang dan perlakuannya. 2. 1 material tambahan yang dapat digunakan untuk daur ulang serta perlakuannya dianalisis. 2. 2 material tambahan yang sesuai untuk daur ulang dan perlakuannya dievaluasi. 2.
3 material tambahan yang diperlukan dan perlakuannya untuk mendaur ulang lapis perkerasan ditetapkan. 3. Merekomendasikan penggunaan material tambahan dengan perlakuannya untuk pembuatan lapisan daur ulang. 3. Satu karakteristik campuran material tambahan dengan bahan lapis perkerasan yang ada dievaluasi. 3. 2. Perlakuan material tambahan pada proses pencampuran dengan bahan lapis perkerasan dievaluasi. 3. Material tambahan serta prosedur perlakuannya dalam pembuatan lapisan perkerasan daur ulang direkomendasikan. Batasan variabel. 1. Konteks variabel. Unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi karakteristik lapisan perkerasan yang ada, menentukan bahan-bahan tambahan untuk lapisan-lapisan yang didaur ulang dan perlakuannya dan 46. Merekomendasikan penggunaan material tambahan dengan perlakuannya untuk pembuatan lapisan yang didaur ulang yang digunakan untuk melakukan analisis kebutuhan material perkerasan jalan daur ulang. 2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1. Peralatan 2. 1. 1. Pengolah data dan perlengkapannya 2. 2. Perlengkapan 2. 2. 1. Pedoman AMDAL 2. 2. 2. AASHTO Guide for Design of Pavement Structures 1993. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 3. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. 4. Norma dan standar 4. 1. Metode pengujian tanah 4. 1. 1. Standar Nasional Indonesia, SNI, 03 1967 1990 Metode pengujian batas cair tanah dengan cara Casagrande 4. 1. 2. Standar Nasional Indonesia, SNI, 03 6797 2002 Tata cara klasifikasi tanah dan campuran tanah agregat untuk konstruksi jalan 4. 1. 3. Standar Nasional Indonesia, SNI, 1965 2008 Cara uji penentuan kadar air untuk tanah dan tanah batuan di laboratorium 4. 1. 4. Standar Nasional Indonesia, SNI, 1966 hingga 2008 Cara uji batas plastis dan Indeks plastisitas tanah 4. 1. 5. Standar Nasional Indonesia, SNI, 1738 2011 Cara uji sibiar lapangan 4. 2. Metode pengujian agregat 4. 2. 1. Standar Nasional Indonesia, SNI, 03 3438 1994 Tata cara pelaksanaan stabilisasi tanah dengan semen Portland untuk jalan. 47. 4. 2. 2. Standar Nasional Indonesia, SNI, 033439 1994 Tata cara pelaksanaan stabilisasi tanah dengan kapur untuk jalan 4. 2. 3. Standar Nasional Indonesia, SNI, 03 4141 1996 Metode pengujian gumpalan lempung dan butir-butir mudah pecah dalam agregat 4. 2. 4. Standar Nasional Indonesia, SNI, 03 4428 1997 Metode pengujian agregat halus atau pasir yang mengandung bahan plastis dengan cara setara pasir 4. 2. 5. Standar Nasional Indonesia, SNI, 2417 2000 Cara uji keausan agregat dengan mesin abrasi. Los Angeles 4. 2. 6. Standar Nasional Indonesia, SNI, 036388 2000 Spesifikasi agregat tanah lapis pondasi bawah, lapis pondasi dan lapis permukaan 4. 2. 7. Standar Nasional Indonesia, SNI, 1969 2008 Cara uji berat jenis penyerapan air agregat kasar 4. 2. 8. Standar Nasional Indonesia, SNI, 1970 2008 Cara uji berat jenis dan penyerapan air agregat halus 4. 2. 9. Standar Nasional Indonesia, SNI, 2439
2011 Cara uji penyelimutan dan pengelupasan pada campuran agregat aspal. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian 1. Satu kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan analisis kebutuhan material perkerasan jalan daur ulang. 1. Dua penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, pemecahan studi kasus, portofolio, demonstrasi praktek, simulasi di workshop dan atau tempat kerja dan atau tempat uji kompetensi, TUK. 48. 2. Persyaratan kompetensi 2, 1F, 421110000700 melakukan analisis kebutuhan material jalan perkerasan kaku, rigid pavement, yang direncanakan. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3, 1. Pengetahuan 3, 1. Struktur lapis perkerasan 3, 1. 2. Pengaruh beban lalu lintas terhadap perkerasan 3, 1. 3. Sifat fisik material 3, 1. 4. Stabilisasi material jalan 3, 1. 5. Cold milling 3, 1. 6. Perencanaan daur ulang perkerasan jalan 3. 1. 7. Pelaksanaan daur ulang perkerasan jalan 3, 2. Keterampilan 3, 2. 1. Keterampilan dalam menetapkan karakteristik lapisan perkerasan 3, 2. 2. Keterampilan dalam merekomendasikan material tambahan serta prosedur. Perlakuannya dalam pembuatan lapisan baru dengan metode daur ulang. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Tanggung jawab dalam memutuskan penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas. 5. Aspek kritis 5. 1. Ketelitian dalam menetapkan karakteristik lapisan perkerasan, merekomendasikan material tambahan dan prosedur perlakuannya. 49. Kode unit F421110000900 judul unit, membuat laporan akhir deskripsi unit. Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dibutuhkan dalam membuat laporan akhir. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja 1. Merangkum data informasi untuk pembuatan laporan akhir perencanaan material jalan. 1. Data informasi untuk pembuatan laporan akhir dikumpulkan. 1. 2. Substansi untuk pembuatan laporan akhir dipilih dari data informasi yang telah dikumpulkan. 1. 3. Rangkuman substansi laporan akhir ditentukan dari data informasi yang dipilih. 2. Membuat kerangka laporan akhir perencanaan material jalan. 2. 1. Kerangka laporan akhir diidentifikasi. 2. Kerangka laporan akhir dipilih. 2. 3. Kerangka laporan akhir perencanaan material jalan ditentukan. 3. Menyusun laporan akhir perencanaan material jalan. 3. 1. Draft laporan akhir seluruh kegiatan dalam rangka perencanaan material jalan dibuat. 3. 2. Draft laporan akhir perencanaan material jalan diperiksa kesesuaiannya dengan tujuan rekomendasi final perencanaan teknis. 3. Laporan akhir perencanaan material jalan dibuat untuk dilaporkan kepada atasan. Batasan variabel 1. Konteks variabel unit kompetensi ini berlaku untuk merangkum data informasi untuk pembuatan laporan akhir perencanaan material jalan, membuat kerangka laporan akhir perencanaan material jalan dan menyusun laporan akhir perencanaan material jalan yang digunakan untuk membuat laporan akhir. 2. Peralatan dan perlengkapan 2, 1. Peralatan 2, 1. Pengolah data dan perlengkapannya. 50. 2. Perlengkapan 2, 1. Alat tulis kantor, ATK, 2. Hasil penerapan ketentuan undang-undang dan etika profesi pada kegiatan material jalan 2. 3. Hasil penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, SMK 3, dan sistem manajemen lingkungan, SML, 2. 4. Hasil penerapan komunikasi di tempat kerja 2. 5. Hasil pekerjaan persiapan dalam perencanaan material jalan 2. 6. Hasil analisis kebutuhan material jalan perkerasan lentur, fleksibel pavement, yang direncanakan 2. 7. Hasil
Analisis kebutuhan material jalan perkerasan kaku, rigid pavement, yang direncanakan 2.2.8 hasil analisis kebutuhan material perkerasan jalan daur ulang. 3. Peraturan yang diperlukan 3.1. Tidak ada. 4. Norma dan standar 4.1 pedoman penulisan laporan. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat laporan perencanaan material jalan. 1. 2. Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, pemecahan studi kasus, portofolio, demonstrasi praktek, simulasi di workshop, dan atau tempat kerja, dan atau tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi 2.1 F421110000801 melakukan analisis kebutuhan material perkerasan jalan daur ulang. 51. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3.1 Pengetahuan 3.1 Prosedur pengumpulan bahan-bahan pembuatan laporan akhir perencanaan material jalan 3.1 2. Pemilihan tipe kerangka laporan yang paling sesuai untuk digunakan sebagai kerangka laporan akhir perencanaan material jalan 3.2 Keterampilan 3.2 1. Mengumpulkan seluruh rangkuman substansi laporan perencanaan material jalan 3.2 2. Menyusun kerangka laporan perencanaan material jalan 3.2 3. Menguraikan laporan perencanaan material jalan sesuai dengan kerangka laporan. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4.1 Tanggung jawab dalam pengumpulan seluruh rangkuman substansi laporan perencanaan material jalan. 5. Aspek kritis 5.1 Ketelitian dalam penyiapan bahan untuk pembuatan laporan perencanaan material jalan sesuai dengan kerangka laporan. 52. Hormat kami, LPK PT Sefat Tekindo Persada. Fandi Yode, ST. Direktur LPK Sefat Tekindo Persada. Hubungi 0778475467, Office 0811778787, Faradilla 082288303338, Wiwik 082173332233, Fandi, alamat Ruko Manalagi Blok C 010, Kel, Belian, Kecamatan Batam Kota, Batam, Kepri, Indonesia, kode pos 29464, website https://utsrup.com, www.apeknas.net, www.apeknas.net, www.astaki.or.id.